semua, kembali lagi di podcast Formatok 2023. Perkenalkan, saya Alif Firdansyah dari Manajemen Hutan Angkatan 58 dan saya tidak sendiri, ada rekan saya. Saya Ainur Berhenti dari Manajemen Hutan Angkatan 57. Hai. Nah, gimana nih Teh Ani kabarnya untuk saat ini dan kesibukannya mungkin apa nih untuk saat ini? Oke, untuk kabar saat ini alhamdulillah sehat banget, dan buat kesibukannya ya biasa pengangguran karena mahasiswa akhir ya. Jadi paling tugas akhir gitu. Nah, mungkin dari Alif sendiri gimana nih kabarnya sama kesibukannya juga buat saat ini? Nah, untuk kabar alhamdulillah baik katanya. Terus untuk kesibukan mungkin ya biasa kan mengurus sibuk-sibuk organisasi akademik, mau UAS juga teh, jadi agak-agak hektik nih tugas-tugas. Oh, benar. Ini lumayan lah jadinya gitu. Nah, tapi kemarin kan sudah ada tuh Formatok episode pertama tuh terkait dengan kehidupan mahasiswa di kampus nih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nih perbincangan kita di kehidupan kampus juga nih, tapi kita akan lebih menjurus terkait dengan kehutanan ini. Nah, sekarang pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan agroforestry. Program agroforestry berbasis ekoturism di TNI Desa Sarongge, Cianjur. Benar banget. Nah, mungkin dari teman-teman kurang tahu nih ya mengenai program ekoturism. Nah, mungkin program agroforestry ekoturism ini merupakan salah satu program dari tim PPK Ormawa dari FMS sendiri. Wow. Gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman juga bingung nih, Lin, kenapa di tengah-tengah kita ini kosong? Kamu nanya. Nah, gimana tuh di kosongnya Teh? Nah, mungkin kita berdua akan ditemani oleh salah satu narasumber dari Ketua Pelaksana PPKO Ormawa FMSC 2023. Nah, mungkin kita langsung datangkan. Boleh Teh, langsung aja ini. Benar, Kak Syahrul dari Manajemen Hutan Angkatan 57. Selamat malam nih Kang, apa kabar? Gimana kabarnya? Kesibukannya mungkin apakah untuk saat ini? Baik, selamat malam. Untuk kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan. Boleh. Kalian. Oke, saya Syahrul Ramdan dari Manajemen Hutan Angkatan 57. Untuk asal saya dari Bandung. Kemudian untuk kesibukan saya mungkin karena sekarang saya berada di semester 7. Semester akhir. Jadi untuk semester akhir ini saya sudah mulai sibuk di penelitian. Nah, nih Kang, jadi sebenarnya sepertinya masih banyak orang yang awal terkait dengan program agroforestry ini, khususnya terkait dengan basisnya ekoturism nih Kang. Boleh Kang kita spill, kita sharing-sharing terkait dengan program itu, apa sih kan program agroforestry ini gitu? Untuk program dari pengembangan yang dilaksanakan oleh tim PPK Ormawa tersendiri itu yang pertama membawa program dari PPK Ormawa yang dimana kegiatan tersebut itu didanai secara langsung oleh Ormawa. Yang dimana kegiatan tersebut itu melalui beberapa proses, mulai dari penyusunan, kemudian juga pengajuan terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan proposal dan juga penyusunan maupun presentasi secara langsung gitu kepada pihak Ormawa. Dan setelah itu dari tim PPK Ormawa, dari khususnya dari tim FMSC itu mendapatkan dana hibah. Nah, dari dana hibah tersebut itu kami mengusung program dengan pengembangan agroforestry kopi berbasis ekoturism. Nah, dari pengembangan agroforestry kopi tersendiri ini, kalau agroforestry kopi otomatis sudah tidak asing sepertinya, betul nggak? Betul. Nah, ya pasti banyak. Nah, sementara terkait dengan ekoturismnya itu, jadi dalam pengembangan proses tersebut kami itu bukan hanya terkait dengan pengembangannya, terkait dengan wisatanya saja, tetapi kami juga mengembangkan terkait dengan pendidikannya. Jadi pendidikan yang dibarengi dengan wisata. Seperti itu. Jadi wisata yang memang bermakna dan bernilai. Nah, mungkin tadi sedikit penjelasan nih mengenai agroforestry berbasis ekoturism. Nah, mungkin sebenarnya apa sih yang menginisiasi nih, tujuan latar belakang dari tim PPK Ormawa sendiri mengambil pengembangan agroforestry ini berbasis ekoturism ini? Baik, mungkin untuk yang pertama kali itu karena tempat ya, berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari dosen pendamping, kemudian juga dari beberapa tim dari PPK Ormawa yang tahun sebelumnya, bahwa terkait dengan pengembangan wisata agroforestry ini cukup menjanjikan gitu. Nah, sehingga dengan beberapa pertimbangan kami memilih nih Pasir Sarongge menjadi salah satu wisata
menjadi salah satu tempat tujuan kita nih dalam pengabdian masyarakat ini gitu. Kemudian juga dari secara letak geografis, Pasir Sarongge ini karena sebagai desa penyangga, yaitu dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, sehingga dengan di bawahnya itu banyak sekali yang menanam kopi, khususnya bagi para petani kopi, yang dimana dulunya itu mereka itu hanya sebagai petani sayuran. Namun dengan ceritanya yang cukup menarik, dengan adanya program adopsi pohon, kemudian juga dari para petani sayuran itu beralih menjadi para petani kopi sebagian, ada juga yang sebagian peternakan, sehingga dengan adanya wisata berbasis ekoedukasi tadi itu membuat dari kami selaku tim pelaksana merumuskan bagaimana pengembangan tersebut bisa berjalan, selain berjalan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak maupun juga khususnya untuk masyarakat di Pasir Sarongge. Oke, nah mungkin emang latar belakangnya dari kondisi fisik lingkungannya ya mendukung buat terciptanya agroforestry eco-education ini. Tuh, melihat tadi juga potensi yang sangat bagus di bidang kopinya memang sudah bagus, terus juga kita blend nih dengan kegiatan edukasi dan juga wisatanya supaya memang bisa lebih mantap gitu ya Kang ya. Nah mungkin dari kegiatan-kegiatan atau yang memang sudah akan kerjakan sebelumnya, mungkin bisa jelasin Kang atau cerita kepada kita rangkaian-rangkaian yang memang dibangun dalam kegiatan dan tujuannya apa gitu Kang? Untuk rangkaian-rangkaiannya ya selama proses kegiatan. Betul. Langsung. Oke, baik. Sebelumnya tadi terkait dengan si pengembangan agroforestry kopi ini tidak akan berhasil kalau kita hanya merumuskan masalah hanya dengan tim pelaksana dari tim FMSC aja. Setuju. Jadi dulu itu kita merumuskan masalah juga dengan masyarakat di Pasir Sarongge, khususnya para tokoh-tokoh masyarakat yang memang membidangi, khususnya maupun itu sebagai petani kopi, kemudian sebagai kepala desa, dan maupun juga sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya gitu. Oke. Nah, dalam pelaksanaan program tersendiri itu, sebenarnya untuk kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama itu terkait dengan sekolah kopi. Nah, pasti teman-teman nih kalau tahu artinya itu sekolah, otomatis pasti belajar. Nah, namun dari program yang kita bawa ini terkait dengan sekolah kopi ini, jadi kita itu bukan pembelajaran yang memang dihususkan untuk anak-anak ataupun juga remaja yang memang kita harus belajar secara di ruangan. Tetapi dengan proses adanya sekolah kopi ini, kita belajar secara terbuka melalui praktek secara langsung maupun materi yang diberikan. Iya, di lapangan secara langsung. Kemudian juga untuk sasarannya itu, sasarannya langsung ke petani kopinya. Seperti itu. Karena dari beberapa yang telah kita rumuskan, permasalahan petani kopi itu salah satunya terkait dengan produktivitasnya. Produktivitas kopi di Pasir Sarongge itu secara kualitas kopinya sudah bagus, namun secara produktivitas itu sangat rendah. Nah, sehingga dengan kegiatan adanya si sekolah kopi itu, nah itu membantu terkait dengan pengetahuan sikap para petani, kemudian juga bagaimana cara menanam kopi yang baik. Selain itu juga dari program sekolah kopi itu kami menyediakan bibit gitu, bibit yang unggul. Langsung dipraktekkan Langsung budidayanya. Iya betul. Jadi kita langsung menggunakan di sana di lahan milik dari perhutanan sosial. Nah, yang selanjutnya setelah sekolah kopi itu ada yang namanya terkait dengan pelatihan UMKM. Gimana tuh? Nah, pelatihan UMKM tersendiri ini merupakan pelatihan yang didasarkan kepada UMKM di Desa Ciputri. Nah, jadi untuk pelatihan UMKM ini, para ibu-ibu itu mengelola terkait dengan hasil dari hasil hutan bukan kayunya. Oh ya, HBK ya. Iya, HBK-nya. Nah, berdasarkan ilmu dan pengetahuan dari tim pelaksana, itu kita berkolaborasi dengan ibu-ibu UMKM di sana untuk menciptakan beberapa produk yang nantinya itu dapat dipasarkan. Selain itu, selain dengan tadi terkait dengan bagaimana ada apa aja HBK di sana, kami juga terkait dengan mengajari bagaimana cara pemasarannya. Pemasaran, karena kan kebanyakan itu mentok-mentok para UMKM itu setelah mereka bisa bikin produk, tapi tidak mengerti bagaimana cara pemasarannya. Sehingga dari kami, dari tim pelaksana itu mengadakan nih
terkait dengan pelatihannya bukan hanya terkait dengan produk, tetapi kami juga terkait dengan pemasaran. Dan di bawah pemasaran, standar pemasaran di Indonesia itu kan harus ada sertifikasi halal, betul nggak? Betul Kak. Nah, sehingga dari kami juga membantu beberapa UMKM untuk dilakukan sertifikasi halal. Terus yang terakhir itu ada pelatihan pionir muda Kopi Sarongge. Apa tuh? Nah, pionir muda ini dihususkan kepada orang-orang atau kepada remaja-remaja di Pasir Sarongge untuk menciptakan kembali wisata ekoedurisme yang tadi. Oh, seperti itu. Jadi manfaatkan anak muda yang ada di desa Sarongge ya? Iya betul. Jadi untuk kegiatan yang pionir muda itu terkait wisata ekoedurisme itu bukan hanya di wilayah kopinya saja, melainkan ada beberapa cerita historis yang dulunya berasal dari wilayah adopsi pohon yang sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi kami bekerja sama nih antara masyarakat di desa, tim pelaksana dari FMSC atau dari pihak kampus. Kemudian kami juga dibantu oleh para stakeholder, salah satunya itu dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu untuk menciptakan tadi terkait dengan wisata ekoedurisme itu gitu. Nah, dari wisata ekoedurisme tadi itu diharapkan menjadi titik balik peningkatan perekonomian, karena tujuan utama dari kegiatan kami itu ya tiada lain tiada bukan untuk meningkatkan ekonomi gitu. Karena dalam konteksnya pengabdian masyarakat itu yang kita inginkan itu sebesar-besarnya terkait dengan pertumbuhannya perekonomian masyarakat di sana. Bagus. Memang menjadi poin penting ya ketika melakukan sebuah kegiatan memang harus ada dampak yang signifikan. Iya. Salah satu dampak yang signifikan dibawa oleh teman-teman FMSC ini terkait dengan Ekonominya. Selain itu juga tadi ada salah satu program nih yang paling menonjol dari rangkaian ketiga tadi, mulai dari pelatihan UMKM, kemudian juga dari sekolah kopi, dan yang terakhir tadi yang pionir muda, yaitu terlaksananya Festival Kopi Sarongge. Nah, Festival Kopi Sarongge ini dihadiri dari berbagai belahan bumi sebenarnya. Bahkan ada mahasiswa internasional yang datang ke sana. Tertariknya mungkin Iya, terkait dengan potensi di sana. gitu. Selain itu juga pada kegiatan Festival Kopi Sarongge juga kami membagikan terkait dengan kopi secara gratis. Oh, bagi-bagi kopi. Nah, dari kegiatan tersebut itu sangat berdampak terkait dengan perekonomian dari masyarakat di Pasir Sarongge. Berarti itu salah satu bentuk pemasaran ya? Iya betul. Sebagai masalah gitu. Nah mungkin tadi dari Syarul sendiri kan udah ngejelasin ya gimana sih manfaat perekonomian yang mungkin salah satu tujuan dari tim PPK Ormawa sendiri ya. Nah mungkin manfaat langsung nih yang didapatkan dari petani kopi, dari kegiatan-kegiatan yang tadi udah berlangsung, terus strategi pemasaran itu apa sih dampak langsungnya buat petani kopi? Oke, buat dampak langsung dari para petani kopi itu salah satunya terkait dengan meningkatnya pengetahuan dan juga keterampilan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa para petani itu kalau masalah urusannya atau masalah urusan seperti main ke kebun itu udah menjadi Karena saya nah sehingga akan tetapi mereka itu minim akan pengetahuan gitu. Teoritisnya atau misalkan pengetahuan lain terkait dengan apa yang dia lakukan Kurang. Betul sekali. Sehingga dari kami ini dari tim pelaksana dari FMSC ini melakukan kolaborasi di mana antara teknis kemudian juga dengan materi yang didapatkan dari perkuliahan itu dikolaborasikan dengan tujuan agar terciptanya tadi terkait dengan pengetahuannya, kemudian juga dengan keterampilannya, dan yang terakhir yaitu terkait dengan peningkatan produktivitas kopi yang aman pada tahun sebelumnya mengalami penurunan. Oke, berarti kerja nyata ya sebagai mahasiswa buat mengabdi nih kepada masyarakat. Ini keren nih, menarik banget nih karena yang saya lihat juga kegiatan yang dicarakan atau yang telah dilaksanakan ini menyangkut dari hulu ke hilir nih, dari budidaya, terus juga dari pengolahan, terus juga pemasaran, sampai dibuatkan sebuah kegiatan seperti festival kopi ini. Nah mungkin dalam rangkaian kegiatan-kegiatan tadi yang sangat menarik tadi, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi di depan dalam pelaksanaannya? Oke, baik. Untuk tantangan sendiri itu barangkali dari kita ya, dari kita sendiri selaku tim pelaksana kadang karena kita kuliah ya, masih ada mata kuliah
Kemudian juga dengan jarak yang begitu lumayan jauh dari Bogor ke Cianjur. Itu menempuh sekitar 2 jam. Belum kalau dari hari weekend ketika kita berangkat itu macet gitu kan. Nah itu yang menjadi kendala dari kita. Kemudian juga setelah sampai ke sana itu akses jalannya yang cukup sulit ketika kita menuju kebunnya. Karena daerah pegunungan juga ya di sana. Iya betul. Itu jalannya terjal, kemudian juga untuk akses yang masuk itu hanya motor dan itu pun ya nggak sembarang motor. Nah itu yang menjadi kendala. Terus dari satu sisi juga kendalanya juga selain dari kita yaitu kendala dari para petani di sana. Karena yang kita ketahui nih, kalau ada pelatihan para petani di sana itu otomatis gak mau. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Kalau waktu mungkin karena ya udah saya bisa. Nah, betul. Yang pertama itu karena buang-buang waktu, yang kedua karena para petani di sana itu kalau mereka ikut pelatihan, mereka tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Yang seharian biasanya cari kerja, cari makan, cari uang buat makan gitu kan. Tapi kan di hari-hari yang akan datang ya itu aneh. Nah, yang biasanya masyarakat itu setiap harinya mencari nafkah gitu ya untuk kebutuhan pangan mereka, tapi harus dihadapkan pada pelatihan-pelatihan kan itu yang membuat tantangan ya sebenarnya. Nah, iya betul. Nah itu yang jadi tantangannya. Yang penting itu bagi para petani satu, kalau kata Sundanya itu yang penting dapur ngebul. Nah, gitu. Jadi ketika kalau dapurnya nggak ngebul, itu otomatis mereka mau kayak gimana gitu. Untuk makan sehari-hari pun aja udah kurang gitu kan. Nah sehingga dengan kegiatan kami itu, namun terkait dengan permasalahan itu kami mendapatkan solusinya kemarin. Kami mencoba untuk mendatangi secara langsung ke rumah-rumah para petani. Jadi di hari Jumat ketika para petani libur itu kita datang secara langsung. Ketika istirahat kita langsung datang silaturahmi. Iya, door-to-door ya. Nah dari door to door itu menciptakan rasa kekeluargaan. Dari para petani sendiri itu justru feedbacknya sangat baik kepada kitanya. Jadi gitu ya. Iya respect sekali. Jadi ketika kita datang ke sana, itu jamuan dari masyarakat di sana khususnya dari para petani itu sangat luar biasa. Antusias gitu. Meskipun ya tadi kita harus datang satu dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah mungkin kan tadi dari Syarul udah menjelaskan nih tantangan-tantangan untuk menghadapi para petani untuk menjalankan kegiatan. Nah kan tadi juga udah disinggung nih terkait hulu ke hilir nih. Ya. Nah hilirnya kan di puncaknya tuh pemasaran ya. Nah mungkin dari tim PPK Ormawa sendiri ini juga strategi apa sih yang diusung untuk bisa meningkatkan pemasaran dari Desa Sarawak ini sendiri? Oke, untuk pemasaran ya. Untuk pemasaran sendiri dari kami itu yang pertama tadi dari kegiatan si Festival Kopi Sarawak itu. Kemudian kami juga mencoba untuk membuat website. Membuat website terkait dengan ya melalui media online, membuat website terkait dengan bagaimana sih yang ada di Sarawak itu apa aja gitu. Explore. Jadi kami di sana di isi website itu bukan hanya terkait dengan potensi wisatanya, ada juga terkait UMKM-nya tadi, produk-produknya juga ada di situ. Kemudian juga selain dari pemasaran, itu kami juga mencoba untuk masuk ke media gitu, media massa untuk dipublikasi setiap kegiatan kita, sehingga ketika ada orang yang klik Sarawak otomatis bakal muncul terkait dengan berita-berita terkait dengan berita pengabdian kita maupun kegiatan-kegiatan yang ada apa aja gitu di sana kayak gitu. Benar banget ini kan memanfaatkan teknologi juga ya, sekarang kan teknologi udah berkembang pesat, jadi mungkin dari tim PPKO sendiri ini merancang jadi lebih ke arah media sosial nih ya, jadi biar bisa dikenal ke khalayak yang lebih banyak gitu. Pendekatan media sosial online memang bisa dilakukan ya saat ini, memang cara-caranya lagi itu sebagai potensi juga untuk bisa melakukan pemasaran. Nah, tadi kita membahas terkait dengan keuntungan dari atau feedback dari petani, terus juga apa yang terjadi di sana. Nah, mungkin saya ingin mengulik juga nih terkait dengan apa sih yang teman-teman tim Pelaksana dapatkan di sana, bisa karena dapatkan ilmu atau relasi dan sebagainya mungkin. Oke, untuk tim pelaksana yang kita dapatkan selama kegiatan di sana, itu salah satunya adalah peningkatan dari soft skill kita, kapasitas sendiri. Karena zaman sekarang mana ada mahasiswa
hampir sebagian itu mahasiswa itu pengen kerjanya di kantoran. Iya. Pengen kerja di tempat yang AC karena dengan keadaan cuaca yang panas gitu Zona kan. nyaman lah. Betul. Sehingga dengan adanya isi program PPK Ormawa ini, kita benar-benar bisa aware bahwa yang membutuhkan dari ilmu pengetahuan kita itu bukan masyarakat yang berada di kota, melainkan masyarakat yang berada di desa. Atau apalagi terkait dengan masyarakat yang berada di pinggiran hutan gitu, karena kan sebagian para petani di sana itu tinggal di dalam wilayah hutan tersebut gitu. Oke. Memang tadi ya sebagai salah satu peningkatan kapasitas diri juga gitu juga. Terus kita langsung belajar juga nih sebenarnya dengan pelaksanaan teknis di lapangan gitu. Karena kan kita ya biasanya lihat dari media sosial aja, oh ternyata kayak gini, oh nyatanya nggak seperti ini gitu. Itu menjadi tambahan ilmu lah sebenarnya ya untuk hal kita nantinya. Nah, mungkin teman-teman nih dari pembahasan yang telah kita lakukan tadi nih, kita mendapatkan banyak hal nih, termasuk daripada tadi apa itu pengertian dari agroforestry basisnya edukatourism, terus juga dari tim pelaksana juga melakukan hal apa saja yang memang dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Terus juga tadi banyaknya inovasi terbaru ya, seperti media sosial, terus juga peningkatan kapasitas. Ada juga tadi yang menarik, ada sekolah kopi, ya itu banyak banget nih hal-hal yang memang bisa kita bicarakan, dan mungkin teman-teman yang bisa mengadopsi hal tersebut gitu, untuk melakukan kegiatan pengabdian di tempatnya masing-masing. Nah, mungkin kita udah gak kerasa nih ya, Lin. Mungkin kita banyak ngobrol dengan Syarul sendiri mengenai PPK Ormawa, mengenai agroforestry berbasis eco-edutourism. Sangat membanggakan banget ya, kita bisa membawa nama departemen dan juga manajemen hutan, terutama juga Ormawa FMSC ini, untuk mengabdi pada masyarakat yang ada di Desa Saroge. Nah, mungkin dari teman-teman juga bisa nih untuk ramai-ramai kita mengabdi pada masyarakat di desa masing-masing juga. Betul. Kami mewakili teman-teman dari tim podcast Formal Talk 2023 mengucapkan terima kasih sudah kepada Kang Sarul yang sudah mendampingi kami, dan juga mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang setia menonton Formal Talk 2023 kali ini. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas di episode pertama, dan selanjutnya bisa bermanfaat nih bagi teman-teman semua, khususnya bagi kemajuan kehutanan di Indonesia. Benar banget. Nah, mungkin aku Wahyu Febrianti dari angkatan 57 dan teman saya Ada Febriansyah, manajemen hutan angkatan 58. pamit undur diri. See you. See you. Jangan lupa ya terus nonton Formanto Podcast 2023 dan jangan lupa like, comment, dan share. Dadah. Dadah.